Orang-orang di kota Tarim lebih mulia daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Ali Habsyi mengatakan, wallah, kalau mereka tahu hakikatnya, mereka ahli Tarim adalah mereka lebih baik daripada malaikat. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib, sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan, betul nggak? Apakah Ki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai surban masih lebih mulia? Kenapa Ki Habib yang maksiat tersebut? Orang ini mengatakan bahwa semua penduduk kota Tarim mulia, bahkan lebih mulia dari para malaikatnya Allah. Kata ini orang, itu orang-orang di Tarim lebih mirip dengan malaikat dibanding mirip dengan orang. Para salaf bilang, menjawab omongan tersebut, harusnya ini omongan cakep, baik, harusnya ditulis bukan kayak begitu. Harusnya ditulis orang-orang di kota Tarim lebih mulia daripada malaikatnya Allah. Dan jika kita penasaran seperti apa mereka penduduk Tarim, berikut ini penduduk kota Tarim. Orang-orang di kota Tarim lebih mulia daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallah, haula asbah bil malaikat. Demi Allah, mereka penduduk kota Tarim, mereka ini menyerupai daripada malaikat. Habib Ali Habsyi mengatakan, wallah, kalau mereka tahu hakikatnya, mereka ahli Tarim adalah mereka lebih baik daripada malaikat. Dan jika kita penasaran seperti apa mereka penduduk Tarim, berikut ini penduduk kota Tarim. Orang-orang di kota Tarim lebih mulia daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar. Ini lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya. Kok manggilnya nama orang sih, bukan nama Allah? Minta ke Umar Mahdhar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung? Ketika kita manggil ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Mahdhar bin Sayyidina Imam Abdurrahman. Ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama, keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan janawarengnya, dengan udeg-udegnya, dengan kaisiurnya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita.
Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar, kita keluarkan uang demi mereka. Sorban 10 juta, kemudian cincin beliau diawali dengan nilaian 10 juta. Siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Dan siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Oke, itu saja yang bisa saya pertontonkan ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari semua ini. Jadi mudah-mudahan kita selalu bisa melihat sesuatu dengan bijak ya. Oke, itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.